عبادة بقيامتي وبالمصطفى رسول تشرع لي صدري تيسير لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلهي به وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصريف عني كل شر بحقه وشر بشر من إنس وجنتي بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جعلنا بالإجابة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari Selasa di malam Rabu
tanggal 25 Agustus 2026 bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau malam daripada 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur dalam sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alayka daraji. Ya Rasulullah salamun asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ar-Ruknu Salis, lanjutan daripada rukun-rukun sholat. Yang pertama niat sudah dibahas, dijelaskan. Kemudian rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram sudah dijelaskan minggu-minggu yang lalu. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga mudah-mudahan menjadi tahu dan dapat diamalkan. Ar-Ruknu Salis, rukun yang ketiga. Ya benar, di kitab fikihnya rukun yang ketiga. Apa rukun yang ketiga? Al-Qiyam alal Qadir, yaitu rukun ketiga dari sholat, dari rukun sholat, yaitu rukun yang ketiga, Al-Qiyamu alal Qadir, berdiri bagi yang mampu, berdiri atas yang mampu berdiri. Dalam sholat apa? Dalam sholat wajib. Dalam sholat wajib. Hukumnya apa? Wajib berdiri. Gak boleh duduk, apalagi tiduran, berbaring. Tidak boleh. Sholat wajib, hukum berdiri, hukumnya wajib. Misalnya duduk nih, kan banyak. Karena ikut-ikutan, FOMO, lihat orang pada sholat duduk banyak. Ya, Anda bicara pemahaman yang kita dapat dari guru-guru itu kita begini. Mungkin yang lain nggak tahu ya. Nah, tapi yang kita tahu hukumnya wajib berdiri pada sholat fardu. Karena anak-anak yang bocah-bocah banyak ikut-ikut pakai duduk. Waktu kita lagi umroh, ya kalau di sini mungkin nggak lazim. Nah, tapi udah kita nggak salahin. Ya, tapi kita yang kita belajar dan dari kitab-kitab dari ulama-ulama kita, dari guru-guru kita, hukumnya wajib untuk sholat fardu, bukan sholat sunnah. Sholat fardu jangan sekali-kali kita duduk. Ya, nah, bagaimana yang kondisinya kurang-kurang dan sebagainya? Ada penjelasan di sini. Makanya kan alal qadir, atas orang yang kuasa atau yang mampu. Adapun nggak mampu ya, jangankan duduk, tidur boleh. Namanya nggak mampu. Paham ya? Ada orang stroke nggak bisa diri. Kalau diri nggak bisa, ya duduk. Masa suruh diri kagak sembahyang, kagak sholat. Nah,
Tapi ingat, bagi yang mampu wajib berdiri. Kenapa? Karena dalam sholat sunnah boleh dia nggak berdiri. Tuh, sholat sunnah. Fala yajibul qiyam fi nafilah. Tidak wajib berdiri bagi yang sholat sunnah. Bukan maknanya tidak wajib kemudian nggak wajib ini duduk. Jangan begitu maksudnya. Arti tidak wajib. Kalau wajib kan hukumnya tahu sendiri. Ditinggal dosa. Batal bisa. Batal sholat. Harus berdiri. Nah itu sholat fardu. Tapi kalau sholat sunnah nggak jadi wajib. Berarti boleh duduk. Bukan lantas kita duduk terus gitu. Ya. Sebab apa? Ya. Anda suka sholat duduk? Suka. Inti mungkin lagi tarawih. Ada capek duduk aja. Boleh nggak? Boleh sholat sunnah. Tapi ke sholat wajib. Capek duduk aja. Nggak boleh. Mesti diri. Alasan apa capek? Secapek-capeknya masih bisa diri, ya diri. Itu sholat wajib. Adapun sholat sunnah tidak menjadi kewajiban. Cuma bal yajuzul qu'ud. Tapi ya dibolehkan dia bal yajuzul qu'ud. Boleh dia duduk dalam sholat sunnah. Walahu nisful ajri. Pahalanya setengah dari yang diri. Jadi inti duduk. Sholat sunnah, bukan sholat wajib. Maka pahalanya setengah dari yang diri. Wa kadzalikal ittija. Begitu juga. Kalau sholatnya sholat apa? Sholatnya dia ittija. Ittija itu berbaring menghadap sebelah kanan. Seperti tidur gitu tuh. Dia ngadep kanan. Ya, itu kan kalau orang dikuburin, kan diginiin sedekapin. Kemudian dimiringin ke kanan begitu. Nah, inti tidur begitu. Boleh. Ya boleh, nggak apa-apa. Mau amalin. Sekali-sekali biar dia nggak bingung. Ilmu yang dapat diamalin nggak apa-apa. Orang dapat pahala kok. Ya, dan nggak jadi wajib. Tapi jangan kebiasaan. Biar dapat, oh nih ilmunya begini. Gitu. Duduk yang gimana gitu. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat. Nanti akan dibahas. Pahalanya walahu rub'ul ajri. Pahalanya 1/4. Nah, artinya Pak, setengah lagi daripada yang duduk. Yang diri, yang duduk, pahala setengah yang diri. Yang tiduran, yang berbaring tadi menghadap kanan, itu pahala setengah dari yang duduk. Berarti kalau yang diri 1/4. Nah, sekarang inti mau milih yang mana aja gitu. Duit mau roda banyakan apa dikitan? Banyak. Nah, bini mau dikitan apa banyak? Banyak, cuma kemampuannya nggak punya. Giliran pahala, dikasih tahu pahalanya, nggak mau. Kan bodoh gitu ya. Yang cepat habis, kita nggak duit biar katanya banyak, habis juga ujungnya. Tapi kalau pahala kan nggak habis, kesimpan gitu buat nanti akhirat. Maka pilih itu. Ya. Tapi ingat, boleh. Jangan sampai nanti ente saking ininya, gua nggak boleh itu haram. Jangan main haram-haram mulu. Nah, ini bukan sholat wajib, sholat sunnah. Amalin, anu begitu. Biasanya tuh misalnya sholat duha. Ya, kita ambil 6 rakaat, itu dua kemudian 4 itu Anda diri, yang ke-6 udah duduk gitu, ya. Mau ngajarin 6, tapi mau 2 diri. Dibiasakan. Kecuali memang kondisi lagi capek, boleh. Cuma ingat nah. Itu aja tuh. Fala yajudul istilqa. Enggak boleh kalau celentang. Ya, tidak boleh bagi yang sholat sunnah fil nafilah lil qadir. Al-qiyam yang dia mampu untuk berdiri, duduk atau ittija. Ya, gitu. Nah, kalau yang celentang nggak boleh. Kecuali memang tiga-tiganya tuh diri, duduk, miring, nggak bisa juga. Baru dah celentang. Ya, ada kan orang tidur sholat celentang emang nggak bisa bergerak udah. Mau dicelantangin, gubrak jatuh, orang nggak bergerak. Paham nih? Mungkin orang stroke, orang yang udah nggak bergerak. Dimiringin, jatuh. Nggak bisa, udah. Apalagi udah banyak impusan, dan sekali lagi akalnya masih jalan, wajib sholat. Wudunya gimana? Wuduin. Kalau nggak bisa boleh kena air, tayamum. Kalau nggak bisa tayamum, udah sholat. Nanti kodok. Ya. Selagi masih belum akalnya hilang. Kalau akalnya hilang, ya tadi. Seperti udah nggak sadar. Apa namanya itu? Koma. Iya. Selagi nggak koma, apalagi masih bisa ngomong gitu. Din, sini Din. Pul, sini Pul. Panggil tuh anaknya tuh, udah semua ngumpul.
tuh tanah yang di puncak jangan lu jual ya, gitu. Anak nanya, namanya bapak, bukan punya orang. Kalau bapak ngomongin, udah meneng lihat lu gebukin orang lagi. Nggak boleh begitu. Ya, masih mikirin, nah itu berarti masih sadar itu, masih doyan dua. Ya. Baik ya. Jadi nggak boleh duduk, harus wajib berdiri dalam rukun sholat yang ketiga. Ingat sholatnya sholat fardu. Adapun sholat sunnah yang sudah dijelaskan tadi. Ada satu masalah, pertanyaan. Mata yajuzul qu'ud fi sholatil fard? Mata yajuzul qu'ud fi sholatil fardi? Kapan dibolehkan duduk pada sholat fardu? Kan tadi nggak boleh, wajib diri. Sekarang ditanya, boleh nggak kita sholat yang fardu duduk? Kapan bolehnya? Kan gitu. Masa iya mesti diri mulu, kapan bolehnya? Boleh duduk. La yajuzu lahul qud fil fardi illa idza ajaza anil qiyam. Tidak boleh orang sholat itu duduk dalam sholat fardu. Kecuali, tuh tadi, idza ajaza anil qiyam. Kalau dia lemah untuk berdiri. Nggak mampu diri. Paham ya? Jadi sholat fardu hukumnya wajib berdiri. Jangan sekali-kali ente duduk, tibang pusing doang, masih mampu. Kecuali nggak mampu. Nah, di sini bagaimana gambaran nggak mampu? Nah, tetap agama selalu begitu, ada gambarannya. Sebab kalau dibilang nggak mampu terserah dewek, terserah kita. Wah, masing-masing. Bagi yang otaknya lemah, kondisinya lemah, selalu bilang, ini nggak mampu. Tapi bagi yang kuat, mampu aja. Jadi kalau menurut orang, ya tergantung orangnya. Mungkin nggak mampu kali orang nggak megang duit. Lemesan aja. Megang duit kenceng. Makanya nggak bisa dikategorikan karena kaya, karena miskin, karena yang lain. Sakit saya enggak, bukan. Paham ya? Tadi sholat wajib hukumnya harus berdiri. Kapan bolehnya dia tidak berdiri dalam sholat wajib? Kalau dia lemah. Lemah, nggak mampu untuk berdiri. Nah, gambarannya bagaimana yang nggak mampu? Gambarannya bagaimana yang dikatakan lemah di dalam berdiri? Ya, yaitu antal haqqahu masyaqqah syadidah. Kalau dia menjumpai kesulitan yang amat sangat. Kesulitan amat sangat. Sebab dipaksakan berdiri. Anda punya guru, Allah Akbar, Anda punya guru. Udah umur 90-an sholat, masih berdiri. Gak duduk. Sayyidil Walid, almarhum. Ya, kita tuh kalau sholat sabar jadi makmum di belakangnya. Jangan langsung, nah makanya ente buat perhatian juga. Kalau imamnya orang-orang tua tuh, ketika Allahu Akbar, jangan mendiri aja. Kadang kita pas diri, dianya masih berusaha untuk bangun. Karena memang dia akan, itu yang Anda lihat, Sayyidil Walid. Sholat fardu ya, Anda nggak lihat sholat sunnahnya, nggak pernah duduk. Begitu susahnya untuk bangun. Tetap, karena pahalanya beda. Dan menganggap diri masih bisa bangun. Ya, usahakan ya. Yang tahu diri kita masing-masing. Usahakan, jangan lemah di hadapan Allah. Bukan sok. Jangan lemah gitu, kayak orang sakit gitu. Anda nggak pernah, tanya istri Anda. Sesakit apapun Anda nggak pernah Anda tiduran. Sholat. Karena Anda kuatkan. Karena menghadap Allah Ta'ala, maka Allah akan, wah ini orang sebenarnya nggak mampu, tapi dimampukan. Mudah-mudahan dikasih kemampuan sama Allah Ta'ala. Begitu. Hidup begitu sama Allah Ta'ala. Itu orang nggak punya, tapi nggak memiskinkan diri sama Allah Ta'ala. Makanya nggak boleh kita meminta-minta, kecuali dalam keadaan terpaksa. Sebab kalau intinya minta-minta perut udah lapar, bisa bunuh orang nih. Misalnya gitu. Ya bisa berbuat yang nggak baik. Terpaksa, Pak, minta. Boleh, bukan nggak boleh dalam Islam. Tapi bukan untuk jadi mata pencarian. Terhina terus makanya. Paham ya? Nah, begitu juga. Ya, dalam kehidupan, apapun juga. Ya, sengantuk-ngantuknya tuh. Nggak Anda bawa tidur. Biasa wirid, Anda wiridin. Mau diri, Anda diri. Ya, jadi jangan lain tawadu sama Allah, rendah hati, beda. Paham ya? Itu jangan digoda sama setan gitu. Sehingga apapun juga kita laksanakan, nggak apa-apa, Allah tahu. Ya dikasih akhirnya begitu. Nggak pernah. Ya, makanya Anda suka singgung istri Anda. Ya, kalau misalnya misalnya lagi ngewirid gitu pakai tiduran, Anda suka bercandain. Jangan. Itu lebih bagus dia berdiri. Sholat aja pahalanya beda, tidur sama diri. Begitu juga dalam ngewirid. Begitu juga kita apapun juga. Puasa. Ya, nggak bisa kita tidur-tiduran mulu. Paham nggak? Kenapa? Makruh. Karena kita
sedang ibadah sama Allah Ta'ala. Jadi kelihatan banget gitu, kayak terpaksa, lemes semangat gitu. Inti kayaknya seandainya menggugurkan kewajiban. Jangan, jadi inti yang udah kerja, alhamdulillah kerja, udah biasa. Nggak ada apa namanya, nggak ada kelihatannya mau puasa nggak puasa, inti tetap semangat. Tuh, paham ya? Sehingga pada akhirnya Allah kasih kekuatan kita untuk berpuasa. Ya. Itu sahabat-sahabat waktu lagi perang Badar kan puasa, nggak bilang Rasulullah kan puasa nih. Karena ya habis bulan puasa Allah kasih kekuatan. Tibang jadi sopir, tibang jadi ngojek doang misalnya gitu, atau kerjaan yang nggak begitu berat, tapi udah berasa begini, akhirnya lemah sendiri. Ya kan Allah bagaimana? Iya, ente sering dengar hadisnya, apalan ente nggak hafal. Ya, tuh usahakan. Ya, itu yang Anda lihat di mata Anda orang-orang besar begitu tuh. Kecuali memang sangat nggak mampu, beda. Yang tahu diri kita. Tapi selagi mampu, Allahumma paksain. Ya, begitu. Nah, di sini ya sudah ya. Kemampuan yang lemah begitu menurut agama, bukan menurut nafsu. Kalau menurut nafsu nanti akhirnya nggak sah sholat kita. Apa nih? Ini yang dibolehkan, ya gambaran yang lemah itu berarti dia nggak mampu untuk berdiri. Bihaisu yakhafu minha mahdurat tayamum. Nah, ini yang masuk kepada mahdurat tayamum. Hal-hal yang dibolehkan dalam keadaan tayamum. Artinya dia kan sakit. Nah, sakitnya ini nggak semuanya tuh sakit tuh boleh tayamum. Lo ngapain sakit kok tayamum? Iya nih pusing. Tuh, paham ya? Atau yang lain-lainnya nggak bisa. Ada kategorinya. Sudah dibahas tuh dalam bab tayamum. Tapi di sini ditulis lagi. Diingetin lagi nih. Sama ya. Jadi kalau ini penyakitnya boleh juga tayamum. Paham ya? Jadi kalau disebut ini, kalau air ada inti tayamum, lebih baik tayamum. Itu enak Islam. Nah, gambaran yang boleh tayamum ini boleh dibolehkan juga untuk orang yang tidak bisa sholat berdiri. Paham di sini? Pertama apa? Ziyadah marot. Tuh, tambah sakit. Jadi inti dalam keadaan sakit, kalau inti diri jadi tambah sakit. Mungkin apa ya penyakitnya? Mungkin saraf kejepit. Iya, ya. Kalau pengapuran, ya tanya aja dokternya. Mungkin dokter begini misalnya, atau yang ahli ya, siapa aja pun yang kita berobat atau orang yang kasih tahu, tapi orang yang benar tahu. Ibu atau bapak, mohon kalau bisa jangan banyak berdiri. Kalau bisa sih jangan berdiri. Sebab kalau berdiri, ibu bakal tambah sakit. Tuh, ziyadatul marad, tambah sakit. Aubut isyifa, atau jadi tambah lambat sembuh. Ingat ya, ada keterangan di situ. Pertama jadi tambah sakit atau lambat sembuh, apapun penyakitnya. Tapi kita bisa lihat biasanya ini masalah tulang, masalah saraf. Kalau misalnya diri jadi tambah sakit atau jadi lambat sembuh, apalagi ada keterangan dari ahlinya, maka dibolehkan juga dibolehkan tayamum. Tapi kalau tayamum biasanya bukan ke tulang. Karena penyakit beda-beda. Misalnya luka bakar, ya. Kalau kena air jadi lambat atau tambah sakit. Paham di sini ya? Bukan lantas disamain. Oh, ini masalah tulang nih. Ntar pas lagi tayamum tulang juga nggak ada urusan. Ini mesti pintar umat Islam biar cerdas, makanya ngaji. Kalau kagak ngaji cuma dengerin ceramah-ceramah doang. Kan selalu bilang, ini bukan ahli ceramah, ini ngaji. Ya, aneh pelajar. Ini berapa kali ceramah gitu. Yang undang tolong, ini bukan penceramah. Ya kan diharap penceramah, bingung gitu. Aneh bilang, aneh santri, aneh pelajar. Pengajar belum, pelajar. Orang pelajar tuh haus belajar terus. Ini saya bicara begini bukan berarti benar, enggak, sharing. Apa yang saya tahu mudah-mudahan udah pada tahu. Kalau belum tahu, alhamdulillah. Kalau udah ngajar, apalagi ceramah, umumnya kagak ngaji. Itu dari guruannya. Ya, biasanya begitu. Kalau udah bisa ceramah, kagak ngaji lagi. Padahal ilmu Allah nggak terbatas. Mau berapa kali kita hidup, sampai ribuan kali kita hidup, ilmu Allah nggak bakal habis. Paham di sini? Ya bakal habis. Entar juga lupa lagi, belum lagi penyakit lupa. Inti nggak lupa dapat ilmu. Nggak habis ilmu Allah Ta'ala. Allah sang pencipta kita. Titik manusia itu setetes ilmunya dibandingkan ilmunya Allah Ta'ala. Yang sifat Allah Ta'ala ilmu, yang maha luas ilmunya. Masa kita gali sedikit? Udahan kita lupa mulu. Ini satu bab, ini balik lagi juga kita banyak lupa. Kita ulang lagi. Ya. Wah, makanya penting. Nah, sekarang udah bisa, nggak mau belajar lagi. Ini yang parah makanya.
Akhirnya banyak keterangan yang keluar arahnya. Ya, kasihan nih orang-orang yang nggak ngerti. Baik ya. Nah, jadi paham itu. Jadi yang dibolehkan tayamum di sini tuh biasanya luka bakar. Pahamin ya. Penyakit-penyakit yang kelihatan ini nggak boleh kena air. Kalau kena air tambah sakit atau lambat sembuh. Nah, di dalam sholat, di dalam hal berdiri, nah biasanya bukan soal penyakit kayak kebakar biasanya. Apa? Penyakit tuh tulang atau syaraf. Seperti saraf kejepit ya. Saraf kejepit. Mungkin kalau dia diri, dokter bilang jangan banyak diri. Jangan, apalagi dibilang jangan dulu belum sembuh. Ya, paham tuh? Nah, maka itu boleh apa? Boleh duduk. Atau juga lambat sembuh. Atau apalagi? Wudu si syai'in fahis min adui. Atau akan terjadi ya badannya dia akan bertambah rusak gitu. Jadi ada anggota yang bakal cacat. Tadi tambah sakit, lambat sembuh, atau akan terjadinya sesuatu yang buruk pada anggota badan yang kelihatan. Apalagi faqdi manfaati adui, yaitu ketiadaan manfaat buat anggota badan. Jadi dengan berdiri nggak ada manfaatnya. Karena bukan jadi baik, jadi sakit. Paham tuh ya? Nah, itulah gambaran yang dibolehkan kalau dia sholat fardu karena nggak mampu untuk berdiri, maka boleh. Kalau nggak ada tujuan apa-apa, ente sekedar sakit, kalau ente diri nggak jadi tambah sakit, enggak. Cuma mungkin ente rada-rada kenyi. Kenyi, tau kenyi? Rada-rada takut, padahal nggak ada manfaat sama sekali. Maksudnya ente nggak jadi sakit, nggak jadi ini. Cuma mungkin ada juga, Allah juga tahu. Ya elah, cuma jempol jantengan dikit, padahal bisa diangkat begitu. Jangan. Kecuali sholat kalau sholat sunnah sehat aja boleh. Cuma pahalanya, udah paham tuh ya. Nah, ulang-ulang. Maklum nih, kita di zaman sekarang, apalagi kita nih orang Indonesia, ya, yang selalu dihina, katanya IQ-nya segini lagi. Iya, ya begitu kita. Ya, gampang tersulut emosi bagian ini. Kita jangan. Ya, orang yang tuduh begitu, biarin orang nuduh kita begitu. Tapi gua nggak termasuk yang itu. Begitu. Makanya anak asah terus. Kaifiyah sholati idza ajaza anil qiyam. Ini kaifiyatnya nih, tata caranya sholat apabila lemah dari berdiri. Ya, tadi kan gambaran lemah udah. Nah, sekarang terjadi nih kelemahan nih. Paham di sini? Terjadi kelemahan. Tadi kategori lemah apa sudah. Kemudian kalau lemah bagaimana tata caranya? Pertama, yusolli qaiman munhaniyan. Dia sholatnya berdiri dan tertunduk tuh, membungkuk, sholatnya bungkuk gitu. Kok bungkuk sih? Kan mesti diri, kan ceritanya nih lagi lemah. Pahamin kata-kataan yang pertama. Ya, sholat fardu hukumnya wajib berdiri. Tahu kata berdiri ya? Berdiri yang bagus, yang tegak, berdiri biasa sholat. Kecuali sholat sunnah boleh duduk. Kemudian wajib berdiri bagi yang mampu. Yang tidak mampu berarti lemah lawanannya. Tidak mampu berarti lemah. Gambaran lemah udah dibahas tadi. Nah, sekarang kondisinya lemah. Udah dapat nih, Pak Ustadz, saya lemah. Oke. Kalau lemah, usahakan dulu berdiri walaupun dalam keadaan walaupun membungkuk, walaupun nggak kuat tuh masih usahakan tuh yang Anda lihat dulu nggak mampu untuk berdiri lagi, emang udah bungkuk, diusahakan untuk membungkuk. Kalau nggak mampu juga tuh masih ada jalan, makanya kafiyah, makanya yang tahu siapa? Kita sendiri yang sakit. Nah, kalau inti ngalamin kelemahan, ingat tuh, kalau nggak lemah jangan. Sekarang ngalami kelemahan, dari mana taunya lemah? Udah dibahas. Tadi ya, lambat sembuh ini ulang nih. Masa kalau TikTok kan suka kelewatan ya. Udah, kalau YouTube bisa diulang lagi. Jadi makanya kalau bahas sesuatu yang dengerin, kalau ada ulangannya, ulang lagi gitu. Makanya disediakan YouTube gitu, inti bisa ngulang-ulang lagi. Baik. Nah, sekarang lemah. Bagaimana tata cara lemah? Ya udah. Habib, yang pertama nggak mampu nih, udah sampai bungkuknya nggak bisa. Udah ambil yang kedua. Makanya pertama kategori itu dulu, jangan langsung wah udah kayak manja banget gitu, langsung tiduran. Nggak bisa dulu, lemah tahu apa
kategori lemah apa? Nah, sekarang kita termasuk yang lemah. Nah, ketika lemah, pertama jalannya berdiri tetap. Walaupun harus paham. Fa'in ajaza. Jika lemah. Nah, udah dicoba ternyata emang nggak bisa. Jangankan berdiri dulu. Emang udah, nggak bisa. Ya jangan dipaksain juga. Kalau bisa membungkuk bisa. Oh, nggak lemah. Jadi nggak harus nyoba dulu, enggak. Dirinya tahu lemah, nggak bisa. Ini jalannya nih, makanya ngaji. Kalau lemah, sholat ala rukbatai. Sholat dengan dengkulnya. Ya, dengan dengkul. Ya, apa namanya? Itu praktekin ya. Dengkul tuh, begitu tuh. Kalau bisa dengan dengkul. Nah, begitu. Ya, dengan dengkul. Wah, nggak bisa. Karena yang kena bukan bagian sini. Bukan engkel. Ya, paham nggak? Yang kena bagian selangkangan. Misal gitu. Kan ini dikasih jalan alternatif terus. Paham ya? Jangan jadi ujuk-ujuk ini penyakit yang mana main ngambil yang ini, jangan, nggak boleh dulu. Tapi bukan berarti inti harus coba, enggak, itu udah bisa, enggak bisa pakai dengkul, kan udah tahu urutannya. Maka ambil yang ketiga, fa'in ajaza sholat qaidan. Nah, baru kalau lemah juga tuh. Dari yang kedua, 1-2, masuk yang ketiga, yaitu sholatnya baru qaidan. Duduk. Nah, duduk banyak. Ini duduk bukan? Duduk. Inti? Duduk. Hah? Bener gak? Duduk bersila, duduk pakai pantat, duduknya seperti pakai bangku. Ini kan duduk namanya. Bener? Bener duduknya. Duduk bersila juga. Nah, duduk. Boleh duduk. Gimana aja duduk. Cuma yang duduknya paling afdol, ada. Begitu tuh enaknya. Apa duduk yang paling afdol? An yakuna muftarishan. Duduknya duduk iftiros. Tahu duduk iftiros? Duduk di antara dua sujud. Namanya iftiros. Kalau duduk tahiyat akhir namanya tawarruk. Kalau duduk di antara dua sujud, iftiros. Ya, gitu. Ada yang iftiros caranya begini, ada yang kakinya begini. Tumpuk. Iya, begitu dah. Mampu di situ? Alhamdulillah, berarti alternatif yang ketiga. Nggak kuat juga, karena memang permasalahan di sini. Ya duduk begini. Duduk pakai bangku. Paham di sini? Ya. Oh, aneh sih bisa kalau duduknya iftiros, lebih afdol. Paham ya? Karena duduk caranya banyak. Kadang duduk, Umi Anu dulu sakit asam urat begini, maju ke depan kakinya. Ya karena nggak bisa ditekuk. Kalau nggak bisa ditekuk gimana? Nah, kalau nggak bisa ditekuk, bisa duduk begini, nggak bisa, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa juga, harus begini. Ya depannya kasih ganjalan atau apa. Yang penting tetap sholat dan tetap dadanya menghadap kiblat. Nah, itu kalau dalam diri, duduk, dan sebagainya yang udah dibahas. Lemah juga. Nggak bisa, mau duduk kayak gimana, nggak bisa, udah. Nggak bisa duduk, nggak bisa. Paham ya? Ada nggak orang sakit sampai duduk aja nggak bisa? Ada nggak? Boleh ada. Tapi jangan terjadi dengan kita, nasallallahu alaihi. Tapi kalau ada terjadi, kita tahu dan ngasih tahu orang. Alhamdulillah. Fa'in ajaza sholat muttajian. Apabila lemah, maka sholatnya muttajian. Paham ya? Muttajian tuh berbaring. Dan afdolnya itu menghadap sebelah kanan. Jadi sebelah kiri pun boleh. Yang penting muttajian. Paham ya? Cuma kan di sini afdol. Aula yang lebih utama adalah lambung kanan. Tuh, karena bisa terjadi dia nggak bisa bangun, ada yang kanannya nggak bisa pakai yang kiri. Tapi kalau bisa yang kanan itu lebih afdol. Paham? Fa'in ajaza nggak bisa juga ternyata. Aduh, ini parah nih udah nih. Dimiringin nggak bisa terjadi. Apalagi kedokteran udah dipasang infus atau apa, mungkin nggak bisa kan? Masa kata dokter gue tiap ini nyabut selang infus, gue gampar nih orang. Ya, nggak bisa emang. Nggak, masa buka copot. Setahu aneh nggak bisa sembarangan. Nah, lemah. Sholat mustalqiyan ala gofah. Maka dia celentang. Ya, celentang. Ya. Atas tangkuknya itu celentang, dimajuin dikit tuh. Ya. Diganjel. Kalau di bangsa rumah sakit kan bisa didiriin dikit ya. Nah, gitu. Kan yang udah belajar tuh, yang begitu tuh yang kiblatnya bukan dada, karena dada kan ke atas. Mukanya atau wajahnya.
Kemudian cara gerakin ini gimana? Udah nggak bergerak. Dengan kepalanya dia. Kan kalau duduk kan nggak mungkin kepalanya sujud ke bawah. Makanya kalau muftarisan tuh duduk yang iftiros tadi, kalau sholatnya ruku kan ruku begini. Ya. Kalau ruku kan setengah doang. Nah, kalau sujud ke bawah karena duduk iftiros. Nah, kalau itu makanya paling afdol. Nah, kalau inti mesti duduk begini, masih bisa begini. Ketika sujud ke bawah kalau bisa. Karena masa-masing penyakit ini beda-beda. Kalau bisa sujud. Nanti ketika bangun, emang nggak kuat bangun, kelihatan duduklah lagi. Kalau masih bisa diri. Di tengah jalan, akhirnya mau duduk. Oh, ternyata kuat. Diri lagi. Disiapin aja bangku. Karena penyakit beda-beda. Ini beda yang mungkin ada darah rendah kali ya. Nah, tapi kalau yang mungkin kejepit nggak bisa bergerak harus begini, ya udah. Ke bawah pun nggak bisa. Dibungkukin emang nggak bisa. Nggak boleh bongkok. Ya ternyata yang begini biasa nih. Ya, sholatnya yang begini doang. Sujud agak daleman, kalau ruku setengah. Yang masing-masing tahu penyakit, yang penting udah tahu caranya. Jadi nggak bingung. Karena banyak suka, kalau ini sakit gimana? Udah ngaji. Udah nih ngaji murid kita lagi. Yang kebetulan ngajinya cuma dapat kitab akhlak doang atau tauhid. Yang begini kagak dapat. Ane udah gero-geroin, kasih tahu. Ya, ane nggak bakal bikin tanya di luar, capek neranginnya. Ini kan pakai ilmu begini, di luar lagi. Udah nggak ngasih duit. Ngasih apa-apa, tiba ngerokok depan kita nanya. Ya, udah dikasih tahu gitu. Ya. Paham ya? Jadi kalau masih bisa sujud. Paham? Tapi kan bisa nggak penyakit sampai nggak bisa sujud? Bisa, cuma duduk doang. Jadi, nah sekarang sampai duduk aja kagak bisa. Akhirnya, multijen nggak bisa juga. Ya itu yang kita lihat di bangsa-bangsa rumah sakit tuh. Ya, tapi masih sadar, cumanya banyak nggak bisa bergerak. Ada nggak? Ada yang begitu. Ya, Anda di rumah sakit ya, dengan macam-macam. Nah, kalau itu terjadi, nah itu udah gerakinnya pakai apa? Dengan kepalanya. Indah ruku'i, ketika ruku dan sujud. Jadi kalau lagi begini, dikit aja gitu tuh, di ruku. Kalau misalnya bisa ngomong-ngomong, ya nggak bisa ngomong gitu. Kalau mulut mungkin ada ginian, udah pakai hati. Andai kata juga udah nggak bergerak, fa'in ajazah, nggak bisa juga. Sampai kepalanya nggak bergerak. Gitu. Ada tuh yang mati rasa tuh, yang kata ketabrakan apa tuh, kayak Schumacher. Jadi begitu aja, tapi masih sadar. Masih diajak ngomong, tapi dia nggak bisa ngomong nggak bisa. Paham nggak? Cuma matanya doang gitu, gerakin pakai mata. Jadi ketika ruku, gitu aja udah isyarat. Yang yang lagi sholat lebih tahu. Bukan yang nonton nebak-nebak, di samping mana nih ya? Di ruku apa kagak? Nggak begitu. Inti yang sholat. Paling yang jagain kasih tahu udah masuk zohor apa. Tapi kalau inti orang sholat, ahli sholat, apalagi ada jam itu udah tahu waktu zohor. Orang nggak ada yang wuduin, ya udah inti sholat udah yang penting. Kalau masih ada wudu bisa diwuduin atau tayamumin. Yang penting jangan ditinggal waktu sholat. Udah gerakannya bagaimana dengan mata. Fa'in ajazah. Ya. Lemah juga pakai mata. Nggak bisa ada yang bergerak. Oh, Allah. Tapi ini orang ahli sholat ya. Banyak orang-orang yang Masya Allah tingkatan tinggi di hadapan Allah. Penyakitnya luar biasa. Begitu. Tapi nggak pernah tinggal sama Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Ajra arkana sholat ala galbi. Maka rukun-rukun sholatnya dengan hatinya dia. Pakai hati udah. Udah nggak mampu ini, udah tergeletak doang. Tapi hati masih otaknya masih ada akalnya hatinya. Pakai hati udah. Boleh nggak bisa ngomong hati. Tuh. Tetap diingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai sini? Ya. Alhamdulillah. Masalah nih. Ada satu masalah. Lau sholat qa'idan. Ada kata ada orang sholat duduk. Summa amkanahul qiyam. Kemudian memungkinkan untuk berdiri. Ba'dal ajaz, setelah lemah. Dia duduk. Karena sholatnya dalam keadaan badannya lemah. Yang sudah tadi tuh kategori lemah. Atau dikasih fisik kekuatan. Karena kekuatan fisik kadang-kadang nggak ketahuan. Badan inti lagi enak-enak, tato sakit. Bener gak? Nggak pakai ngerasain begini dulu. Badan ampuk tadi enak. Atau sebaliknya lagi nggak enak, tato enak. Nah waktu lagi nggak enak itu sholat di tengah-tengah rokaat, 2 rokaat, kayak badan yang tahu inti. Paham nggak? Kuat untuk maka berdiri. Tuh, ya. Memungkinkan untuk berdiri. Bagaimana? Hal yajibu alal qiyam amla.
Apakah wajib berdiri atau tidak? Jawabannya yajibu alaihil qiyam, wajib berdiri. Ingat tuh. Tahu orang lihat, tadi sembahyang duduk. Pas rakaat kedua atau rakaat ketiga atau berapa kek? Ya, tahu deh diri. Nah, berarti dia tuh udah kuat. Nah, ente yang tahu begitu juga jangan nggak ada tanggung dah parokat. Jangan, kalau itu udah mampu berdiri, diri wajib hukumnya. Wajib. Makanya kembali lagi antara dia dengan Allah. Begitu juga idza kana mutajian atau di sholat berbaring, memungkinkan untuk dia bisa duduk. Pas lagi duduk Allah kasih lagi kemuliaan buat dia, sehat, diri. Bisa gak? Bukan dikasih mukjizat ya. Ingat, mukjizat buat Nabi. Dengan bahasa kita, dikasih mukjizat gue sehatan. Jangan. Ya, dikasih apa? Dikasih maunah, pertolongan oleh Allah Subhanahu. Mukjizat buat Nabi, jangan yang aneh buat ente. Itulah pembahasannya, alhamdulillah. Nanti masuk kepada ar-ruknur rabi. Ya, rukun yang keempat, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Ya, yang hukumnya wajib setiap rakaat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, baik imam maupun makmum maupun sholat sendiri. Enggak ada ceritanya uzur membaca Fatihah, tidak boleh. Rukun-rukun Fatihah nanti akan dibahas. Ada 12 syarat membaca Al-Fatihah. Ingat, jangan sembarangan baca Fatihah nggak benar, berarti rukun ada yang ditinggal, rukun yang keempat. Maka sholatnya tidak sah. Selesai. Makanya ibadah berjalan, tapi nggak dinilai. Yang nilai Allah. Iya, Allah kan kasih tahu cara-caranya gimana. Ya, jawaban orang bodoh begitu tuh. Ya, kita kasih tahu, sok tahu lo, emang yang nerima sholat lo, yang terima sholat ya gue juga tahu yang nerima sholat Allah. Cuma Allah kasih tahu kan cara-caranya. Paham tuh? Kasih jawaban begitu. Ya, emang jawaban begitu emang sengaja setan ajarin supaya orang itu nggak mau belajar dan nggak mau tahu. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim. Minggu yang lalu yaitu kisosun tatbikiyah, kisah-kisah nyata sampai kisahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Bagian yang kedua. Sekarang bagian yang ketiga. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, hahuna gulamun qad ihtadir. Di sana ada seseorang laki-laki yang setengah ihtadir ini artinya sedang dalam keadaan sakratul maut. Ya, jadi Nabi dikabarin orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, di kampung saya ada anak muda sedang sakratul maut. Dikatakannya apa? Yugalu lahu la ilaha illallah fala yastati'u an yaguluha. Ya Rasulullah, waktu lagi ditalkinin, kan orang kalau sakratul maut bukan dari zaman sekarang, dari zaman Rasul ditalkinin. Tahu ditalkinin, diajarin kalimat la ilaha illallah. Dia nggak mampu ya Rasulullah. Tiba ngomong la ilaha illallah. Udah sakratul maut, la ilaha illallah. Dia nggak mampu. Qala alaysa kana yaquluha fi hayati. Kemudian Nabi bertanya, yang lagi ngadu nih, bukankah dia mengatakannya dalam hidupnya itu dia suka baca gak? Paham gak? Kan ada orang gak bisa ngomong la ilaha illallah, sehari-hari kagak pernah ucap la ilaha illallah, sholatnya kagak. Kan orang mati dalam kebiasaannya. Paham gak? Ya tergantung, ada yang main cabu ya matinya main cabu. Yang tukang minum begitu. Ada yang parahnya gak bisa main cabu, gak bisa bayar, lompat. Mati, bunuh diri 2 kali. Ya, walaupun kita nggak tahu matinya gimana, bisa aja dia bertobat kan.
Tapi kalau dalam keadaan nyatanya mati dalam gitu, naudzubillah min dzalik, ya. Tapi kita nggak menghukum si A, si B, si P, si fulan dan sebagainya ahli neraka, bukan. Ya, tapi orang yang mati benar dia dalam keadaan berzina, mati benar dalam keadaan mabuk, mati benar dalam keadaan berjudi, mabuk dalam keadaan minum minuman keras, ya. Setahu yang kita belajar dari agama, hukumnya adalah neraka, siksaan dari Allah Ta'ala. Tapi kita nggak menghukum si fulan, oh mati lu neraka lu, nggak boleh gitu begitu. Islam nggak ngajarin begitu. Paham ya? Tapi ngabarin sesuatu yang haram, haram. Gitu. Jangan jadi kemudian, setan gitu bahasanya. Dibalikin gitu. Yang tentuin neraka bukan lu. Ya. Paham nggak? Ya. Susah menyebut la ilaha illallah. Rasul tanya, apakah hidupnya sering baca la ilaha illallah? Galu. Kata mereka nih, ya saksi mata karena orang kampungnya. Bala ya Rasulullah, baca ya Rasulullah. Gola, fama fana'u minha inda mauti. Jadi apa yang mencegah dia dari menyebut kalimat la ilaha illallah itu susah? Fahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Rasulullah bangkit. Ya, enggak tinggal diam. Bingung nih orang katanya baca la ilaha illallah mulu selama hidup. Tapi ketika mati enggak bisa, langsung bangkit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahatna, ya, ini sahabat yang meriwayatkan ngomong. Wa nahatna ma'ahu hatta atainal gulam. Sehingga kami nih, kata sahabat yang meriwayatkannya, Rasulullah bangkit, kami pun ikut bangkit bersama Rasul, sehingga kami mendatangi si gulam ini, si anak muda ini. Faqala ya gulam. Sampai ke rumah si gulam, Rasulullah mengatakan kepada si gulam. Ya, ada yang mengatakan riwayatnya si Alqamah katanya ya. Tapi di sini nggak disebut namanya Alqamah. Ya gulam, hai anak muda, qul la ilaha illallah. Siapa yang bicara itu? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang talkinin? Nabi Muhammad SAW. Dari lisannya yang sangat mulia, dari bibirnya keluar tuh kalimat la ilaha illallah di kuping orang tersebut. Kita yang talkinin siapa? Hah? Yang talkininnya siapa? Ini yang talkinin sang memberi syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah. Apa jawab orang tersebut? Kan bisa ngomong ini orang, bukan diam. La ilaha illallah. Bukan begitu, enggak. Dia ngomong. Kan ngomong kan la ilaha illallah diomongin ya. Ini pahamin ya, ini bikin pintar ini. La ilaha illallah. Kan apa susahnya ikutnya la ilaha. Karena lain kalau mingkem lain. La ilaha illallah. Diam aja. Emang boleh nggak bergerak udah. Kalau ini masih bisa. La ilaha illallah. La astati an akulah. Ini bahasa kita nih, ini kan bahasa Arab. Dia ngomong tuh, la astati an akulah. Kalau bahasa Betawinya nih, la ilaha illallah, nggak bisa ngomong gue, nggak bisa nyebutnya. Tuh ngomong. Paham nggak di sini? Dia ngomong itu. Tapi untuk la ilaha illallah nggak bisa. Kawi ini misalnya, la ilaha illallah, nggak bisa Ustaz. Astagfirullahaladzim. Bayang. Bisa nggak terjadi? Ini lihat. Hati-hati, jangan sampai kita begitu. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan lisan kita begitu. Tapi ini orang ahli sorga ini, ya, ini ahli sorga, ini cerita buat begini, ini bisa kepleset, tapi Rasulullah yang selamatin. Paham nggak? Karena tahu dosanya apa. Ya, jangan sampai dosanya yang begini. Ya. Gola, maka Rasulullah bingung ini, berkali-kali nggak bisa. Maka Rasul tanya, lima, kenapa ini? Ya, orang ini sebut jujur ngomongnya, bi ugugi walidati. Karena sebab durhaka sama ibu saya. Tuh, karena durhaka sama ibu sama, yang bapak juga begitu. Karena waktu itu ada ibunya. Nabi tanya nih, untungnya, ahayatun hiya, apakah masih ada, masih hidup? Waktu dia ngomong nih ibunya, dia durhaka sama ibunya, anak muda, Rasul tanya, sahabat, emaknya masih ada gak nih? Ini pakai bahasa kita aja biar paham ya. Anda begitu makanya. Emaknya masih ada gak nih emaknya? Ya, gola, naam, ada. Ya. Ahdiruha, sahabat, hadirkan. Ya, dia nanya sama orang ini nih, kan lagi sakatul mautnya masih sadar. Ngucap la ilaha illallah nggak bisa ya Rasulullah. Emak ente masih ada ya Rasulullah. Panggilin, bukan dia disuruh manggil. Sahabat tuh, makanya pakai pil amar. Amarnya amar domir antum ahdiruha, kalian hadirkan tuh ibu, bawa ke sini. Maka ibunya dibawa fahadaron. Nih ibunya nggak hadir nih. Masih sakit hati. Dalam riwayat yang lain tuh disakit hatinya bukan ngelawan.
Subhanallah, nggak ada sahabat ngelawan sama orang tua. Kan kita mesti tahu, makanya ada yang mengatakan hadis dhaif, katanya hadis begini-begini. Karena nggak mungkin. Bukan, ini pelajaran. Jadi dia sangat cinta sama orang tuanya. Manakala dia lagi nyediain makan, emaknya belum datang, terlambat, disediain bininya dulu. Paham ya? Gitu, ibunya nggak redo. Ini ujian. Makanya kalau ibu udah baik banget, bapak udah baik banget, untung mente. Tapi kadang-kadang kita mesti ngadepin emak yang bawel, bapak yang rese. Makna rese bukan nyela ya. Itu apa salah aja gitu. Nah, itu bentuk ujian itu untuk taat. Punya guru yang ngomel gitu. Kalau misalnya semua baik, ujian itu di mana? Bapak udah kebangetan baik, ibu kebangetan baik, salah aja ente nggak diomelin. Diuji ente sama bini yang kagak baik. Ente pilih yang mana terserah. Bini, bapak, ibu, bapak, ibu baik, bini, kawan. Gue enggak, bini enggak, alhamdulillah. Bapak, ibu enggak rewel. Jamaah nih. Iya, masing-masing. Iya. Ani kalau dikumpulin orang setia, wah ribuan. Masuk atau keluar 2. Masih 2 keluar 3. Ada orang masuk begitu semangat-semangat bikin taklim, ditinggal aja dia. Allah. Mak gue nggak pernah begitu sama gue. Paham tuh ya? Orang berani banget. Ada lagi yang nipu, gurunya ditipu miliaran. Zaman sekarang tuh. Paham nggak tuh? Ani sih nggak sampai sedahsyat begitu. Masing-masing ujian. Ya. Jadi ente mau milih yang mana terserah. Nah, jangan usah pakai milih. Kalau ente dapetin ini, alhamdulillah aja. Jangan pakai ente mengharapkan ente mesti sempurna. Ente bukan orang mulia dong. Ya, jadi kalau ente dapetin ibu baik, bapak baik, hati-hati sama bini. Bukan berarti sama bini ente jadi berantem, enggak. Ente mesti nerima, oh iya. Karena apa? Kita nggak sempurna. Mungkin gitu juga banyak salah. Ente selalu mulut ente jelek sama bapak ibu ente, tapi bapak ibu ente nggak ngebales, malah baik. Nah, dibalasnya sama Allah Ta'ala melalui bini. Atau enggak melalui bini, enggak. Anak. Ya. Ente dulu kan waktu sama emak kan nyakitin mulutnya, ntar disakitin lagi sama anak gitu. Nah, lu rasain deh kata malaikat tuh, emak lu dulu pegel banget, bapak lu pegel. Nah, sekarang lu rasain tuh, pegelnya bapak lu ada sama lu sekarang. Paham ya? Gitu aja udah. Ya, tapi Allah Maha Pengampun, dosa-dosa kita diampuni selagi kita mau bertobat dan minta maaf sama orang yang kita pernah sakitin, terutama bapak ibu. Ini begitu tuh. Ya, jadi jangan disangkap ini nih dia durhaka kayak zaman sekarang ya, yang minta emaknya sekupi, emaknya kagak digebukin. Enggak. Jangan, ini sahabat radhiyallahu anhum nih. Hatinya baik. Ya, jangan kemudian insesini sama cerita ini, bukan. Ini buat kita ini. Ya. Ada perempuan begini juga ngambek, kita cerita begini, bini masa masa gue kalah memangnya, jangan. Orang laki biarin taat sama ibunya nggak apa-apa. Ya, sedangkan ente sebagai istri tenang aja, anak ente lebih taat sama ente. Dan ketimbang bapaknya adil nggak? Ya adil masing jalannya. Ente jangan pakai ngambek Chandra. Kalau anak-anak ente kepada ajarin ente taat sama ibu lebih. Tapi tolong aneh kasih buat taat lebih kepada ibu gitu. Ya, bukan berarti sama bini sama bini nggak taat sama bini, enggak. Masa laki taat sama bini ya? Bukan. Ya, mengayomi, melindungi, tidak zolim, nampar, nyakitin, hak-hak belanjanya dikecilin, enggak, tetap semua. Itu bukan taat namanya. Paham ya? Nah, kalau istri wajib taat sama suami. Kita taat sama ibu bapak kita. Gitu. Bawa walang sangit. Ya. Apa ini? Hah? Baik. Araiti law anna naran ujjijat, ya. Kemudian ya dihadirkan nih ibunya. Ya. Kemudian ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak lihat kalau nanti api akan menjilatnya, ya? Benar di situ kan? Ujjijat, ya, bukan ajijat, ujjijat. Nah, majhul. Ya. Kalau di kitab yang lengkap lagi tuh Nabi suruh kirimin kayu bakar. Ketika nggak mau kasih syafaat, tolong maafin. Kan
kan ibunya nggak ridho nih, karena ketet nih, ibu mau ridho nggak? Kagak ridho, tolong maafin, nggak mau, nggak, sakit hati gua. Ya udah kumpulin kayu bakar. Pas dikumpulin kayu bakar, emak nggak mau maafin juga, ya udah bikin kayu bakar, udah kobaran api, mak, yang anak kita mencoba mau gak tuh kalau lihat api yang menggulung begitu, ya, nggak mau, ya nanti di neraka bakal begini nih anak, paham nggak? Nih ibu bakal lihat nih anak, ntar gimana? Mikir, soalnya kalau di akhirat udah nggak bisa bilang ya Allah kesian, ya udah dibakar. Nah mumpung belum dibakar di dunia, apin, ya, lihat ya taktik baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mak dulu Masya Allah lagi. Ya, kalau sekarang biarin. Udah sakit hati banget kali ya. Nah, bagaimana di akhirat tuh? Wah, serem. Fagila laki, maka dikatakan kepada ibunya tuh, illam tasfa'i lahu qazabnahu fi hadinar. Kalau kamu nggak mau beri syafaat, maksud itu kasih pertolongan, minta maafin, kami akan lempar ke dalam ini api. Ya, tuh api-api yang menggulung. Kamu nggak lihat tuh api yang menggulung tuh, yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Kalau kamu nggak mau maafin, kami lempar tuh. Kemana? Ke api. Golat ibunya. Idzan kuntu asfa'ulahu. Jika begitu, kalau begitu aku syafaatkan, aku kasih pertolongan, aku maafin. Ya, golat. Fa asyhidillah ta'ala. Kata Nabi Muhammad SAW, maka bersaksilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyhidna annaki, ya, dan kami bersaksi bahwasannya engkau, ya, engkau ini sesungguhnya kamu ini God raditi anhu, engkau telah meridhoinya, ya, persaksikan kepada Allah dan persaksikan kepada kami, kata Nabi Muhammad SAW, bahwasannya kamu hai ibu telah ridho kepada si anak. Paham nggak? Jadi bukan main-main. Allah jadi saksi nih, bahasanya gitu dia, bahasa Betawinya ya. Ya, ini ngerti ini secara ini, cara Betawi aja. Jadikan Allah saksi, kami jadi saksi, bahwasan engkau telah ridho sama anakmu. Ini nggak main-main nih. Ya, fagolat, sang ibu bilang, Allahumma, pakai Allahumma, ya Allah Tuhanku, inni qad raditu anni, ya ibni. Sesungguhnya aku telah ridho dari anakku. Tuh, dengan bawa nama Allah. Ya gulam. Kemudian Nabi setelah ngomong sama ibunya nih, negosiasi, ya, udah selesai, langsung nyanterin anak itu yang lagi sekarat. Ya gulam, hei anak, kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Fagola, maka anak itu menjawab, la ilaha illallah. Semua mata, meninggal kemudian. Nungguin kalimat la ilaha illallah. Ada Nabi Muhammad SAW. Pelajaran buat kita, jangan sampai durhaka sama orang tua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang aku telah menyelamatkannya dari api neraka. Tuh syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia tuh, apalagi di akhirat. Ada Rasulullah, nah zaman sekarang lu siapa yang belain? Ya. Makanya sama orang tua cari ridho Allah fi ridho walidain. Fatamal ayyuhal waladul mahbub hadhil qissah. Maka amalkan ini, jadi perhatian wahai anak yang dicintai, ini kisah. Taklam, ketahuilah anna ugugal walidain, bahwasannya durhaka sama dua orang tua sababun disu'il khotimah. Tuh, intinya di situ maksudnya. Orang yang durhaka sama kedua orang tua, ayah dan ibu, itulah penyebab dari mati su'ul khotimah wal iyadu billah minha. Semoga ya Allah lindungi kita dari hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita bahas lagi. Salah satu layan fa'umauna amalun. 3 yang amal itu tidak bermanfaat, yaitu syirik, durhaka sama orang tua, lari dari medan perperangan. Tuh amal-amal soleh kita nggak jadi manfaat gara-gara penyakit itu tuh. Ya. Kalau durhaka sama orang tua, amal inti baik sama siapa juga nggak kereken. Masya Allah tuh, komo, ya orang lewat aja dibagi duit. Tuh, paham nggak? Orang lewat dibagi duit. Dia bagi-bagi lagi ngitung duit, orang lewat dikasih. Masya Allah, baik banget dia. Lagi ngitung duit, orang lewat dikasih lewat, kasih lewat. Baik deh, pokoknya orang baik, terkenal,
Tapi maaf, misal dia durhaka sama orang tuanya, tuh amal-amal gitu nggak direken sama Allah Ta'ala. Amal manusia sih direken. Ente mau direken Tuhan apa direken manusia? Tuhan. Orang boleh jadi ente nggak direken. Ada orang nggak direken, terkenal di makhluk langit. Siapa? Uwais Al-Qarani. Begitu taat sama ibunya. Di dunia nggak direken sama orang miskin. Sampai membungkuk begini dalam kisah. Kalau sekarang tuh dikata orang gila. Hah? Gembel. Gak ada orang yang bakal mau ngawinin namanya disebut itu. Gak ada orang yang toleh, gak ada memperhatikan. Bukan berarti pada saat itu orang sombong ya. Kan ada orang yang gak begitu diperhatikan. Ada kan orang yang diperhatikan. Setiap acara 17 Agustus pasti orang nyari dia. Mungkin karena ini banyak. Atau setiap ada perayaan Maulid. Pokoknya dia faktor penting lah. Tapi ada sosok manusia yang gak begitu jadi perhatian orang. Hati-hati yang begitu loh. Makanya jangan suka menghina. Barangkali dia jadi oleh Allah Ta'ala. Karena banyak kisahnya. Julaibib, bukan menghina fisik, emang kejadian harus diceritakan. Pendek, hitam, kumel. Rasulullah yang mandiin. Rasulullah yang ini kafan. Luar biasa. Ya, ceritanya panjang tuh. Yang ditanya sama Rasulullah nggak mau kawin. Mau sih, saya tapi yang mau gitu. Ya, nggak ada yang mau, emang nggak ada yang mau kawinin. Rasulullah pilihin tuh perempuan. Ya, bapak ibunya pasti lihat Julaibib, nggak ada yang lain. Tapi anaknya teriak taat karena Rasulullah yang suruh. Jadi malam pengantin belum ngapa-ngapain, wah yang ini tuh cakep, cantik, panggilan perang ditinggal. Inti panggilan ngaji. Guru rese amat. Udah deh, jangan pakai membanding-bandingin gitu. Alah. Perang. Hidup mati, bismillah, jalan meninggal di medan perang. Orang nggak ada ngeh tuh ketika mati, orang hitung-hitung Julaibib bukan berarti ini enggak. Kadang-kadang kan ada orang nggak terpikirin. Paham ya? Gitu. Nah, itu Al-Qarani begitu. Saking cintanya sama ibunya, saking taatnya, Rasulullah suruh sahabat ke salam dan minta doa. Bukan berarti sahabat derajatnya nggak kalah, tetap sahabat di atas. Ini ngambil bagaimana pentingnya tuh beliau tuh punya doa begitu berkeramat. Masyhurun fis sama, ya, masturun fid dunya, masyhurun fis sama. Terkenal tertutup di dunia, terkenal di akhirat. Tuh, jadi kadang-kadang begitu. Jangan melihat kadang-kadang dari pakaian. Karena pakaian ulama dipakai, tapi dirinya belum tentu ulama. Ada orang yang pakaiannya biasa, tapi dirinya, akhlaknya kayak ulama. Gerak-geriknya, cara-caranya semua sunah-sunah mendidik. Bayang tuh ya. Nah, dia pakai pakaian ulama, bagus. Karena itu pakaian ulama. Dia ulama. Tapi berapa banyak pakaian ulama, tapi dia bukan ulama. Hanya pakaiannya aja. Gitu. Ya. Nah, tapi kita nggak boleh suuzon begini. Yang jelek aja kita lihat aja, kita nggak boleh suuzon. Apalagi yang bagus. Paham di sini? Jangan salah arti. Ya, karena banyak orang-orang yang nggak dikenalin orang, maka orang nggak lihat, tapi ternyata terkenal di langit, ya, karena dipuja-puji oleh para malaikat. Nanti kita akan bicarakan nih. Ya, seperti ini, ya, apapun amal inti nggak bakal jadi berarti gara-gara tidak taat sama orang tua. Tapi karena inti ridho dan taat sama orang tua, amal inti nggak banyak, sekedar sholat yang wajib doang. Habis sholat wajib, balik lagi bantuin ibunya, nyuapin mungkin bapaknya atau apa. Nggak banyak. Kalau inti kan walak wirid terus gitu tuh, kalah sama dia. Kenapa? Karena saking sibuknya bakti kepada orang tuanya. Tapi tidak meninggalkan kebaktian sama Allah. Tapi nggak kayak ente, ya, yang Masya Allah. Nah, ibaratnya gitu tuh. Jadi kadang-kadang nggak diperhatikan orang, tapi terkenal. Ya, jadi ambil kesimpulan di sini adalah betapa pentingnya bakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai berbuat durhaka sama kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita, ya, sifat kebaktian kepada orang tua, dijauhkan dari sifat durhaka sama orang tua, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Juga kedua orang tua kita, guru-guru kita, anak istri kita, dan jamaah dan para muslimin muslimat ala ziniyah kulatun sallallahu alaihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana.